Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Salsabila Harista, NIM 19030078 dari Prodi Matematika NK. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu roti bakar Hypebeast. Roti bakar Hypebeast merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang kuliner. Sesuai dengan namanya, roti bakar ini disajikan dengan topping yang kekinian, sesuai dengan cita rasa anak-anak milenial, mulai dari ice cream, keju, marshmallow, Nutella, saus karamel Marie Regal, dan masih banyak lagi. Konsumen juga bebas memilih topping sesuai dengan selera mereka masing-masing. Selain itu, harga yang diberikan tentunya sesuai dengan kantong mahasiswa. Bisnis roti bakar Hypebeast ini dilakukan di sebuah ruko kecil yang bertujuan untuk semua segmen pasar. Target dari bisnis ini adalah mahasiswa UNP, di mana pangsa pasar yang ingin diraih yaitu berkisaran 5-10% dari jumlah mahasiswa UNP setiap harinya. Deskripsi perusahaan. Roti bakar Hypebeast ini adalah bisnis makanan yang menawarkan roti bakar dengan berbagai varian topping yang kekinian. Dengan kegiatan bisnis ini akan menghasilkan keuntungan bagi pemilik dan pejalan bisnis, serta kepuasan bagi konsumen yang menikmati. Roti bakar Hypebeast ini akan memulai usahanya di Jalan Gajah, Air Tawar, Kota Padang. Bisnis ini didirikan oleh Tasya, Win, dan Mick. Pembiayaan. Pemilik dan pendiri usaha ini mencari pembiayaan dari modal pribadi, keluarga, dan teman atau kenalan. Visi. Roti bakar Hypebeast ini berusaha untuk menyajikan roti bakar dengan berbagai variasi topping yang unik dan kekinian, tentunya yang sesuai dengan kantong mahasiswa. Tim manajemen. Tim manajemen bisnis roti bakar Hypebeast ini dibentuk oleh para pendiri, yang salah satunya merupakan mahasiswa jurusan Matematika UNP, sedangkan dua pendiri lainnya yang merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Tamasat. Dengan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan, diharapkan dapat membantu cara berpikir dan bertindak tim manajemen dalam menjalankan bisnis ini. Prakira penjualan. Untuk penjualan roti bakar Hypebeast, kami memperkirakan perharinya terjual sebanyak 30 pieces, sehingga memperoleh nilai penjualan Rp450.000 atau setara dengan Rp13.500.000 per bulannya. Keuntungan bersih per bulannya adalah Rp8.345.000 dan break even point-nya adalah kurang lebih 2 bulan. Rencana pengembangan bisnis roti bakar Hypebeast ini kami rencanakan tidak hanya berlokasi di satu tempat saja, tetapi kedepannya kami juga ingin membuka cabang di daerah lain dan membuka franchise agar bisnis yang kami kenalkan ke masyarakat luas. Latar belakang. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, orang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan, karena banyak oknum yang menjualkan makanan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya. Masyarakat memilih makanan dengan pedoman cita rasa yang enak dan murah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas mereka, bahkan mereka tidak memikirkan kandungan apa saja yang ada di dalam makanan tersebut. Untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang enak, kekinian, harga terjangkau, dan tentunya aman untuk dikonsumsi segala usia, karena tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya dan memiliki kandungan gizi yang cukup. Dari uraian tersebut, kami mencoba menangkap kesempatan yang potensial bila kami mengembangkan usaha roti bakar Hypebeast ini, karena sebagian dari masyarakat sangat menyukai roti bakar dengan bervariasi topping, yang enak dan juga nikmat. Roti bakar Hypebeast ini dapat dinikmati dalam kondisi apapun, baik pagi sebagai sarapan, siang maupun malam hari. Selain itu, kafe kami juga menyajikan desain interior yang menarik dan estetik yang dapat dijadikan tempat kumpul dengan teman-teman untuk mengerjakan tugas perkuliahan atau tempat berfoto bersama. Oleh karena itu, dengan faktor-faktor tersebut, kami harapkan konsumen dapat menerima dan menyukai bisnis yang kami rintis ini. Visi, misi, dan tujuan. Visi. Menciptakan suatu usaha yang mudah diterima oleh seluruh kalangan masyarakat dan menjadi makanan favorit setiap orang. Misi, memberikan cita rasa terbaik dan kekinian. Kedua, memberikan pelayanan terbaik dan memberikan inovasi rasa yang sesuai dengan selera konsumen. Ketiga, membentuk desain interior toko yang menarik dan estetik agar dapat menarik minat banyak orang. Keempat, promosi di pameran-pameran seperti bazar atau ekspo makanan. Tujuan. Pertama, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen agar menjadi pelanggan tetap. Kedua, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ketiga, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mengenai kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Keempat, mewujudkan kemampuan berwirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Struktur organisasi. Usaha ini dijalankan oleh tim manajemen roti bakar Hypebeast sebagai berikut, yaitu ketua sekaligus manajer produksi Winweperini Siveri,
Manajer keuangan sekaligus manajer operasional yaitu Tasya Salsabila Harista, dan manajer pemasaran yaitu Mik Facirawit Kajon. Tugas ketua, yang pertama sebagai penanggung jawab umum usaha, membuat keputusan dan kebijakan yang mendukung kinerja organisasi. Ketiga, memelihara kelancaran dan kualitas manajemen organisasi. Dan keempat, menyusun strategi yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan usaha. Manajer produksi, tugasnya yaitu mengontrol produksi usaha, menjaga kualitas dan kuantitas produk, dan memastikan hasil produksi sesuai dengan rencana usaha. Tugas manajer keuangan. Yang pertama, mencatat transaksi keuangan. Kedua, memperoleh data dan membuat laporan keuangan. Ketiga, membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Dan yang keempat, mengkomunikasikan laporan keuangan dengan pihak terkait. Selanjutnya, manajer pemasaran menentukan market plan started untuk bisnis usaha, menyuplai produk yang sesuai dengan core bisnis perusahaan, melakukan promosi, mengatur kegiatan sales, menjaga hubungan dengan konsumen. Selanjutnya itu manajer operasional. Yang pertama, mengatur operasional dengan jadwal yang sinkron agar kegiatan berjalan lancar. Dan yang kedua itu mengatur perlengkapan usaha. Analisis pemasaran. Usaha roti bakar Hypebeast ini tidak hanya menjual roti bakar pada umumnya, tetapi kami mempunyai menu spesial roti bakar dengan dipadukan berbagai jenis topping yang dapat dipilih sesuai dengan selera. Produk yang kami berikan tidak menggunakan campuran bahan kimia berbahaya seperti formalin ataupun cyanida, sehingga produk kami baik dikonsumsi oleh konsumen dan tidak merusak kesehatan. Untuk awal bisnis, kami merencanakan 8 varian topping roti bakar, yaitu ice cream, keju, marshmallow, Nutella, saus karamel Marie Regal, sereal, cookies and cream Oreo, dan matcha puff. Setiap pembelian satu roti bakar seharga 15.000 akan mendapatkan 2 pilihan varian topping, dan untuk tambahan topping lainnya akan dikenakan Rp5.000 per toppingnya. Sedangkan untuk harga minuman kami memberikan harga Rp10.000 per setiap jenisnya. Produk tersebut ada kemungkinan untuk mengalami perubahan, pertambahan, ataupun pengurangan harga. Selanjutnya itu analisis pasar. Usaha yang kami ini berlokasi di tempat strategis di samping universitas dan sekitaran kos-kosan mahasiswa. Lokasi penjualan kami ini banyak dilewati oleh masyarakat, sehingga usaha kami mudah untuk dikenali oleh masyarakat. Dan dalam menjalankan usaha ini, yang menjadi target pasar kami yaitu mahasiswa UNP dan semua kalangan masyarakat sekitar, baik kalangan bawah, menengah, dan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu membeli produk yang kami tawarkan karena harga yang kami berikan cukup terjangkau untuk semua kalangan. Selanjutnya analisis SWOT, Strange. Pertama, roti bakar disajikan dengan variasi topping yang kekinian. Kedua, tempat strategis sehingga mudah untuk dikunjungi. Ketiga, harga murah terjangkau, pelayanan memuaskan dan bersih. Keempat, produk kami tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Yang kelima, terdapat desain interior kafe yang nyaman untuk dijadikan tempat berkumpul. Weakness. Yang pertama, harga bahan baku yang belum stabil. Kedua, keterbatasan supplier bahan baku. Ketiga, kurangnya pengalaman dalam berbisnis. Opportunity. Pertama, disukai oleh sebagian besar masyarakat. Kedua, mengembangkan bisnis dalam bentuk franchise. Ketiga, ciri khas menu yang unik dan kekinian menjadikan usaha ini menjanjikan. Dan yang keempat, budaya masyarakat yang konsumtif. Yang keempat yaitu trade. Yang pertama, potensi munculnya bisnis baru yang sama. Kedua, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik menyebabkan kenaikan harga roti bakar yang mungkin dapat mengurangi konsumen. Yang ketiga yaitu bila cuaca buruk, orang akan malas keluar rumah sehingga jarang ada pembeli. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Dari segi geografis, usaha ini terlebih dahulu difokuskan khusus untuk Kota Padang dan sekitarnya. Selanjutnya dari segi demografis, segmentasi usia yaitu rentang usia 15 sampai 45 tahun, di mana usia tersebut masih banyak yang hobi makan baik wanita maupun pria dengan jenis pekerjaan yaitu pelajar, mahasiswa, dan pegawai kantoran dengan pendapatan menengah. Selanjutnya dari segi psikografis, rentang usia yang kami targetkan memiliki kebiasaan selalu ingin makan makanan yang unik, kekinian, dan harga terjangkau. Produk yang disajikan bersifat ekonomis karena produk dengan kualitas tinggi tetapi harga merakyat. Selanjutnya target pasar. Yang pertama targeting. Sasaran konsumen dari bisnis roti bakar Hypebeast ini adalah semua masyarakat yang melewati daerah lokasi, terutama kalangan mahasiswa yang ada di UNP yang dekat dengan lokasi kafe kami. Yang kedua yaitu positioning. Keunikan dari roti bakar Hypebeast ini yaitu penyajian roti bakar yang terdiri dari berbagai varian rasa
Dan menurut survei lapangan, belum ada usaha roti bakar seperti ini di Kota Padang. Usaha ini nantinya juga akan bekerja sama dengan jasa pesan antar seperti GoFood dari Gojek dan GrabFood. Selanjutnya, strategi pemasaran. Kami menggunakan 4 strategi. Yang pertama, media banner. Promosi ini merupakan promosi yang cukup sederhana serta tidak membutuhkan banyak biaya. Cukup dengan memasang banner di lokasi kafe, sehingga secara tidak langsung semua konsumen akan mengetahui lokasi kafe. Apabila usaha kami telah diketahui dan dikesukai, maka konsumen akan memberitahukan usaha kami kepada orang lain melalui mulut ke mulut. Selanjutnya, sosial media. Selain menggunakan banner, kami juga melakukan promosi melalui sosial media seperti blog, Facebook, dan Instagram. Karena sebagian besar masyarakat telah banyak menggunakan media sosial, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui usaha kami. Yang ketiga yaitu penyebaran pamflet. Yang keempat yaitu promosi. Untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang kami tawarkan, kami akan memberikan potongan harga tentunya kepada konsumen yang membeli roti bakar Hypebeast dengan harga di atas Rp30.000 sebesar 10%. Promosi ini kami lakukan kisaran 1-2 bulan setelah opening. Selanjutnya, analisis pesaing. Dilihat dari lokasi kafe kami, belum ada yang menjalankan bisnis yang sama dengan yang akan kami jalankan. Kebanyakan dari bisnis lainnya hanya menyajikan roti bakar dengan bentuk umum yang dikenal. Tetapi untuk di luar Kota Padang sudah banyak bermunculan dengan variasi yang berbeda, baik berupa franchise maupun bukan. Kebanyakan bisnis seperti ini berada di Pulau Jawa, seperti roti bakar premium, dapur roti bakar, dan roti bakar 88. Selanjutnya yaitu analisis produksi. Produk yang kami tawarkan ini merupakan roti bakar sehingga dalam proses pembuatannya membutuhkan proses membakar roti di teflon. Secara garis besar, proses produk yang kami lakukan yaitu pertama konsumen melakukan order terlebih dahulu, selanjutnya konsumen memilih topping yang ingin disajikan dengan roti bakar, yang ketiga yaitu konsumen melakukan transaksi pembayaran, lalu bagian dapur akan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam proses produksi, membakar roti di atas telepon, selanjutnya menambahkan topping pilihan konsumen ke roti bakar dan penyajian roti bakar. Untuk kapasitas produksi yang akan kami perkirakan per harinya adalah sekitar 100 buah roti per hari. Fasilitas dan perlengkapan. Dalam proses produksi fasilitas perlengkapan yang kami butuhkan yaitu ada 14. Yang pertama, ruko kecil 4x6 meter, di mana ruko ini merupakan milik pribadi dari salah satu pendiri usaha. Yang kedua, teflon roti bakar. Yang ketiga, kompor. Yang keempat, tabung gas. Yang kelima, spatula roti bakar. Yang keenam, pisau. Yang ketujuh, alat makan, yaitu berupa sendok, garpu, dan pisau. Yang kedelapan, yaitu serbet. Yang kesembilan, tempat stainless steel untuk meletakkan topping-topping roti bakar. Yang ke-10, kursi dan meja. Yang ke-11, listrik. Yang ke-12, air. 13, kotak sampah. Dan yang terakhir, yaitu piring. Selanjutnya, pemasok bahan baku. Agar usaha roti bakar Hypebeast ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka kami melakukan kerjasama dengan distributor bahan baku, sehingga bahan-bahan yang kami butuhkan mudah untuk didapatkan. Distributor yang kami maksud seperti penjual roti dan toko bahan baku yang menjual bahan-bahan yang kami inginkan dengan kualitas terbaik. Selanjutnya itu analisis sumber daya manusia. Dalam bisnis roti bakar Hypebeast ini tidak memerlukan sumber daya manusia yang memiliki gelar sarjana, tetapi yang diperlukan yaitu adalah orang yang mau bekerja dengan tekun dan telaten, sabar, kerja keras, jujur, rahmah, sportif, kreatif, dan inovatif. Karena dalam berbisnis tidak hanya diperlukan orang yang dapat bekerja keras, tetapi juga diperlukan pemikiran atau ide cemerlang yang dapat membentuk usaha roti bakar Hypebeast ini lebih berkembang. Untuk saat sekarang ini, manajemen organisasi dan proses produksi dilakukan oleh kami owner dari roti bakar Hypebeast ini sendiri. Selanjutnya itu rencana pengembangan usaha, aktivitas dan penjadwalan. Satu periode akuntansi yang kami tetapkan adalah sebulan atau 30 hari kerja. Penjualan dilakukan selama 7 hari dalam seminggu dan dilakukan evaluasi operasional setiap sekali 2 minggu. Selain itu juga dilakukan pencatatan keuangan dan laporan keuangan yang akan diberikan pada setiap akhir bulan dan juga akhir tahun. Selanjutnya yaitu rencana usaha jangka pendek. Usaha bisnis roti bakar Hypebeast yang kami rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam dunia bisnis, baik bagi kalangan sesama mahasiswa maupun bagi umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, usaha ini juga menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya yaitu rencana jangka menengah.
Usaha yang kami rintis ini akan kami kembangkan untuk mewujudkan impian kami bersama. Menjadi seorang pengusaha yang sukses, di mana strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci penting untuk keberlanjutan usaha kami. Selain itu, kepuasan pelanggan juga menjadi yang utama dari segala-galanya. Karena tanpa adanya pelanggan, belum tentu usaha kami ini dapat bertahan lama. Tidak lupa kami juga harus rajin untuk melakukan promosi usaha, baik dari mulut ke mulut, sosial media, ataupun media lainnya. Selanjutnya yaitu rencana jangka panjang. Setelah kami mendapatkan pelanggan, tentunya akan meningkatkan pelayanan mutu dan kualitas dari usaha kami, baik dari variasi makanan maupun desain interior dari kafe kami. Selain itu, kedepannya kami berencana membangun jaringan dengan membangun cabang kafe maupun franchise agar usaha yang kami jalankan ini dapat berkembang lebih besar dan dikenal banyak orang dalam bidang kuliner di Indonesia. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Bisnis roti bakar Hypebeast ini akan menerima modal baik berupa pinjaman atau investasi dari milik sendiri, yang kedua keluarga, yang ketiga teman atau kenalan, yang keempat lembaga pinjaman keuangan. Kami membutuhkan modal awal sebesar 14 juta rupiah untuk kegiatan operasional, pemasaran, dan bahan baku. Selanjutnya itu proyeksi keuangan. Berikut ada tabel biaya operasional dan pemasaran awal yang dapat dilihat, yaitu ada 15 jenis barang dan juga harganya, di mana terdapat total modal awalnya itu Rp8.735.000. Dan untuk biaya selanjutnya yaitu biaya bahan baku, yaitu kami memerlukan 10 bahan baku, di mana total untuk biaya bahan baku ini yaitu Rp4.855.000. Sehingga total biaya awal yang kami butuhkan yaitu kisaran Rp13.590.000. Nah, karena seperti dari tadi itu modal awal yang berlebih sekitar 14 juta, jika ternyata terdapat sisa dari investasi awal, maka akan dilokasikan ke biaya cadangan. Untuk biaya per bulannya, yaitu kami hanya dikenakan pada biaya bahan baku dan biaya listrik air, sehingga total biaya per bulan yang kami keluarkan yaitu Rp5.100.055.000. Untuk analisis break-even point-nya, kami memiliki total investasi awal yaitu 14 juta. Total revenue per bulannya itu adalah Rp13.500.000 dan untuk net income-nya yaitu Rp8.345.000. Dan net pada awal bulannya itu adalah Rp8.845.000. Untuk penghitungan break even point atau balik modal, kami memerlukan waktu kurang lebih 2 bulan untuk balik modal. Nah, berikut adalah grafik investasi awal dan juga grafik rincian keuangan usaha kami. Baiklah, sekian presentasi bisnis plan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.